pertama inilah yang berhasil melejitkan Crows hingga terus membesar sampai sekarang. Konflik yang masih internal di Suzuran disajikan secara cepat dan tidak bertele-tele. Kurang lebih hanya 2 minggu dari Boya masuk Suzuran hingga tumbangnya Bando. Image Suzuran sebagai sekolah para gagak yang berisikan siswa berandalan pun masih terlihat suka mengacau di lingkungan sekitarnya. Bando Hideto sebagai villain utama tampil dengan karakter dan penampilan sadis dan arogan. Pun begitu dengan tangan kanannya, Senda Naoki. Meski perkataan dan aksinya agak terlalu berlebihan, tapi tetap masih bisa ditolerir karena mewakili keganasan Suzuran. Trio Ebisuka sebagai kontra dari faksi Bando berhasil menjembatani Boya untuk bersinar. Keteguhan mereka untuk tidak tunduk kepada faksi Bando dan tidak membiarkannya menguasai Suzuran layak mendapat apresiasi. Meski tak dijelaskan secara detail apa alasan mereka atau apa yang akan terjadi jika Bando berhasil menguasai Suzuran. Pada akhirnya, Harumichi Boya lah yang tampil sebagai bintang utama. Alih-alih ingin hidup bebas dan bersenang-senang, dia terus terlibat masalah hingga mengharuskannya menghancurkan faksi Bando, faksi terbesar dan terkuat di Suzuran saat itu. Harumichi Boya sangat kuat bahkan untuk level Suzuran. Terbukti dengan mudahnya dia mengalahkan nama-nama besar petarung tangguh Suzuran saat itu. Dan bagaimana dia membredel faksi Bando adalah taktik brilian di mana dia menunjukkan kecerdasannya dalam pertempuran. Yasuda Yasuo, siswa kelas 1 yang kemudian menjadi sahabat Boya ini jugalah yang membuat Boya menjadi mau untuk berurusan dengan faksi Bando. Perannya sebagai seorang adik kelas yang mempunyai kakak gadis cantik yang mana Boya tertarik untuk bisa dikenalkan dengannya seiring berjalannya waktu dan beberapa insiden yang menghampiri mereka akhirnya menjadi persahabatan yang erat. Terlepas dari penggambaran manganya yang masih sentuhan gaya klasik 90-an, ceritanya masih cukup oke untuk ditampilkan jika difilmkan secara live action.